Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Farsha Ramdhani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Creating an Ideal Organization Culture atau menciptakan budaya organisasi yang ideal. Pertama, ada apa itu yang disebut dengan budaya organisasi? Budaya organisasi merujuk pada nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku bersama yang membentuk cara individu dan kelompok berinteraksi dan bekerja dalam suatu organisasi seakan menjadi sebuah kepribadian perusahaan. Lalu ada important of organization culture atau bagaimana pentingnya budaya organisasi. Ada 4 poin di sini. Yang pertama yaitu employee engagement, yang mana mengacu pada tingkat keterlibatan komitmen dan kontribusi yang diberikan oleh karyawan terhadap pekerjaan, tim, dan organisasi tempat mereka bekerja. Karyawan yang terlibat cenderung lebih berdedikasi, produktif, dan cenderung tinggal lebih lama dalam organisasi. Tingkat keterlibatan karyawan dapat memengaruhi kinerja keseluruhan perusahaan dan iklim kerja. Yang kedua ada productivity and performance. Productivity dan performance adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Produktivitas berfokus pada hubungan antara input dan output, menekankan bagaimana sumber daya, waktu, dan usaha diarahkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kinerja lebih terkait dengan pencapaian tujuan atau standar tertentu daripada efisiensi proses atau penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada talent attraction and retention. Talent attraction and retention adalah dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan bakat atau karyawan berbakat dalam suatu organisasi. Yang keempat ada innovation and creativity, yang mana kreativitas menciptakan dasar bagi inovasi. Tanpa ide-ide baru dan cara berpikir yang inovatif, sulit bagi suatu organisasi untuk berkembang dan bersaing di pasar yang terus berubah. Kreativitas dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk individu, kelompok kerja, dan budaya organisasi yang mendukung eksperimen atau gagasan baru. Lalu ada characteristic of an ideal organizational, yang mana itu adalah karakteristik yang ideal di organisasi. Yang pertama ada transparency and open communication. Transparansi atau transparansi dan open communication atau komunikasi terbuka adalah dua prinsip penting dalam dunia bisnis dan manajemen yang berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Kedua konsep ini menciptakan lingkungan di mana informasi dapat bergerak dengan lancar dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua ada team collaboration atau kolaborasi tim, adalah konsep di mana anggota tim bekerja sama-sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan koordinasi, komunikasi, dan berbagi sumber daya di antara anggota tim untuk menciptakan hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individual. Yang ketiga ada empowerment dan trust. Empowerment yaitu pemberdayaan dan trust adalah kepercayaan, di mana dua konsep kunci dalam konteks manajemen sumber daya manusia dan kepemimpinan organisasi. Kedua konsep ini saling terkait dan dapat berkontribusi pada pembentukan budaya kerja yang positif dan produktif. Yang keempat ada diversity dan inclusion atau diversitas dan inklusi adalah dua konsep kunci yang berfokus pada keberagaman dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan ramah bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, atau perbedaan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu learning and development atau pendidikan dan pengembangan adalah bidang dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas karyawan. Ini mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan potensi individu dalam suatu organisasi. Program Learning and Development mencakup pendidikan formal, pelatihan, pengembangan karir, berbagai kegiatan lain yang mendukung pertumbuhan profesional dan pribadi karyawan. Lalu ada Assessing Current Culture atau menilai budaya pada saat ini. Ada 4 nilai yang harus dimiliki, yaitu yang pertama ada Conduction Surveys atau mengadakan survei. Salah satu metode yang umum digunakan dalam menilai budaya organisasi pada saat ini, survei budaya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang keyakinan, nilai, norma, dan sikap yang mendefinisikan lingkungan kerja suatu organisasi. Lalu yang kedua ada gathering feedback, yaitu mengumpulkan umpan balik.
adalah suatu proses mendapatkan informasi, pendapat, atau tanggapan dari individu atau kelompok untuk mengevaluasi atau memahami suatu situasi, produk, layanan, atau kinerja. Gathering feedback merupakan praktek yang umum dilakukan di berbagai konteks termasuk bisnis, pendidikan, pelayanan publik, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, membuat perbaikan, atau membuat keputusan berdasarkan perspektif dan pengalaman mereka yang terlibat. Lalu yang ketiga ada analyzing employee sentiment atau menganalisis sentimen karyawan adalah suatu proses mengevaluasi perasaan, pendapat, dan sikap yang dimiliki oleh karyawan terhadap lingkungan kerja, kepemimpinan, kebijakan perusahaan, dan berbagai aspek lainnya yang mempengaruhi pengalaman mereka di organisasi. Sentimen karyawan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tingkat kepuasan, keterlibatan, dan kesejahteraan seorang karyawan. Dan yang keempat yaitu identifying strengths and areas for improvement, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki adalah proses penilaian diri atau organisasi untuk mengenali aspek positif atau kekuatan dan area yang memerlukan perhatian atau pengembangan lebih lanjut atau kelemahan area untuk perbaikan. Ini merupakan komponen penting dari evaluasi kinerja pribadi, penilaian organisasi, dan pengelolaan pengembangan profesional. Lalu selanjutnya ada leadership role atau peran seorang pemimpin. Ada 4 poin di sini. Yang pertama ada leading by example, yaitu mengarahkan dengan contoh. Adalah prinsip kepemimpinan di mana seorang pemimpin memimpin dan memotivasi orang lain melalui tindakan dan perilaku pribadi yang positif. Pemimpin yang efektif tidak hanya memberikan arahan dan petunjuk, tetapi juga menjadi teladan yang baik bagi anggota tim atau organisasi mereka. Yang kedua ada communicating values, yaitu berkomunikasi dengan tentang nilai, mengacu pada proses penyampaian dan menyebarkan nilai-nilai inti, prinsip, dan kepercayaan yang membimbing suatu organisasi atau individu. Komunikasi nilai adalah elemen paling penting dalam membangun budaya organisasi yang kuat dan dalam membentuk citra merek atau identitas pribadi yang konsisten. Yang ketiga ada empowering employees, yaitu memberdayakan karyawan adalah proses memberikan tanggung jawab, otonomi, dan kepercayaan pada karyawan sehingga mereka merasa memiliki kontribusi yang berarti terhadap organisasi. Memberdayakan karyawan melibatkan pemberian kebebasan dalam mengambil keputusan, mengembangkan keterampilan, dan merasa memiliki dampak positif terhadap hasil kerja. Dan yang keempat ada fostering a positive work environment, yaitu membangun lingkungan kerja positif adalah usaha untuk menciptakan atmosfer kerja yang mendukung, inklusif, dan memotivasi di dalam suatu organisasi. Lingkungan kerja yang positif berkontribusi pada kepuasan karyawan, kesejahteraan, dan produktivitas secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada step to create an ideal culture atau tahapan membuat budaya yang ideal. Yang pertama ada define core values, yang mana adalah mendefinisikan nilai-nilai inti, yang mana di dalamnya ada 2 poin. Yang pertama ada involve employees, yang kedua ada align with company goals. Involve employees atau mengikut sertakan karyawan dan align with company goals, selaras dengan tujuan perusahaan, adalah 2 aspek kunci dalam menentukan nilai inti suatu organisasi. Nilai inti merupakan pilar dasar yang mencerminkan prinsip-prinsip keyakinan dan perilaku yang dianggap penting oleh organisasi. Proses ini bukanlah sekedar pelaksanaan formalitas, tetapi merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan, keterlibatan, dan identifikasi karyawan terhadap organisasi. Yang kedua ada foster open communication atau membangun komunikasi terbuka, melibatkan beberapa prinsip termasuk establish clear channels atau mendirikan saluran komunikasi yang jelas, ada encourage feedback atau mendorong umpan balik, dan address concern promptly, yaitu menanggapi kekhawatiran dengan cepat. Ini adalah aspek-aspek penting dalam menciptakan budaya komunikasi yang terbuka dan efektif di dalam organisasi. Menerapkan prinsip-prinsip ini membutuhkan komitmen dari semua tingkatan organisasi. Pemimpin harus memimpin dengan contoh dalam berkomunikasi secara terbuka, mendorong umpan balik, dan menanggapi kekhawatiran dengan serius. Yang ketiga ada
promote collaboration atau mendorong kolaborasi, melibatkan serangkaian strategi dan praktek untuk meningkatkan kerjasama dan introspeksi positif antara anggota tim atau berbagai fungsi dalam organisasi. 3 aspek penting dalam mendorong kolaborasi adalah team building activities atau aktivitas penguatan tim, cross-functional project atau proyek lintas fungsi, dan recognition of team efforts atau pengakuan atas upaya tim. Menerapkan strategi ini membantu menciptakan lingkungan di mana kolaborasi dianggap penting dan diperkuat. Selain itu dapat merangsang pertukaran ide, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Keempat ada empower and trust employees. Dalam konteks ini atau memberdayakan dan mempercayai karyawan, 3 prinsip kunci yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah delegate responsibility atau mendelegasikan tanggung jawab, provide autonomy atau memberikan otonomi, dan recognize and reward inisiatif, mengakui dan memberi penghargaan untuk inisiatif karyawan. Kelima ada embrace diversity and inclusion. Dalam konteks ini adalah merangkul keberagaman dan inklusi. 3 prinsip kunci yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut adalah ensure equal opportunities, yaitu memastikan kesempatan yang sama. Ada juga celebrate difference atau merayakan perbedaan, dan create inclusive policies, yaitu membuat kebijakan inklusif dengan mendelegasikan tanggung jawab, memberikan otonomi, dan mengakui inisiatif. Organisasi dapat menciptakan budaya yang memberdayakan karyawan dan membangun tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada invest in learning and development. Dalam konteks ini atau berinvestasi dalam pembelajaran dan pengembangan, 3 elemen kunci yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah training programs atau program pelatihan, mentorship opportunities atau peluang mentorship, dan continuous improvement atau peningkatan berkelanjutan. Dengan menggabungkan program pelatihan yang efektif, peluang mentorship yang mendalam, dan filosofi peningkatan berkelanjutan, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Setelah semuanya tercapai, ada juga yang terakhir adalah monitoring and adjusting. Dalam konteks monitoring and adjusting atau memantau dan menyesuaikan, 3 langkah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan budaya organisasi yang positif adalah regularly evaluate culture atau secara berkala menilai budaya, solicit feedback atau mengumpulkan umpan balik, dan make necessary adjustment atau melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan menggabungkan evaluasi budaya secara berkala, pengumpulan umpan balik secara berkala, dan kesiapan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang responsif, adaptif, dan berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Ini membantu memastikan bahwa budaya organisasi tetap relevan, positif, dan mendukung tujuan strategis dan nilai-nilai inti perusahaan. Dan itulah sekian presentasi dari saya. Semoga menambah manfaat atau ilmu pengetahuan yang lebih mendalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.